Namaste Dosto, halo teman-teman semua. Kalian apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik aja. Jadi hari ini aku mau bercerita tentang nasib janda di India. Jadi video ini itu terinspirasi dari salah satu film yang aku pernah tonton yaitu Water 2005. Dan filmnya itu sangat bagus, mendapatkan penghargaan internasional dan itu menggambarkan tentang masalah sosial yang dialami oleh janda di India. Nah, kalau buat kalian yang tidak mau ke spoiler filmnya, boleh di skip videonya ya, karena aku bakalan menceritakan alur filmnya. Jadi, filmnya itu menceritakan tentang para janda di India yang mereka tinggal di nama tempatnya itu Varanasi. Varanasi itu termasuk salah satu kota suci di India, teman-teman. Em, di kota suci itu dekat dengan Sungai Gangga. Nah, aku tuh nggak tahu ya kenapa India itu terkenal dengan nama Perindapan di Indonesia. Biasanya kalau kita nonton Instagram video di Reels gitu, kalau udah muncul India pasti orang pada bilang Perindapan, Perindapan gitu ya. Entah apa asal mulanya gitu, tapi di dekat Varanasi itu ada tempat namanya Vrindavan, teman-teman. Jadi Vrindavan itu termasuk salah satu kota di India ya. Nah, jadi Varanasi atau Banaras itu dikenal dengan kota janda, teman-teman. Nah, filmnya itu dimulai dengan jadi konteks filmnya itu adalah pada masa sebelum kemerdekaan, pada masa Mahatma Gandhi. Nah, jadi ada seorang janda, pertama tuh ada anak kecil. Jadi anak kecil ini masih di bawah umur, dia dinikahkan gitu, dijodohkan dengan pria yang jauh di atas dia. Mungkin udah kayak 40-an gitu ya, 40 50-an. Nah, jadi filmnya itu menceritakan pertama anak ini duduk gitu ya menemani suaminya yang lagi sekarat bersama orang tuanya dia dan orang tua suaminya gitu. Jadi dia menemani proses pengobatan suaminya yang udah sekarat gitu, yang dia pun nggak tahu bahwa dia itu seorang istri gitu kan. Namanya masih anak kecil gitu kan. Nah, pada akhirnya suaminya meninggal, lalu ayahnya membawa dia ke Varanasi. Nah, di Varanasi itu dia dibotakin terus bajunya harus pakai baju putih ya. Baju putih dan dia tinggal bersama janda-janda lain dengan rupa yang sama. Jadi mereka juga dibotakin dan juga memakai baju putih. Dan eh, itu sangat emosional ya videonya karena dia bilang ke ayahnya, aku mau pulang, aku mau ikut ayah, aku nggak bisa tinggal di sini gitu. Tapi ayahnya nggak bisa ngajak anaknya dan dia terpaksa harus tinggal di situ dan dia adalah salah satu janda termuda gitu ya di situ. Dia bertemu dengan janda lainnya yang pasti sifatnya beragam, ada yang jahat, ada yang baik ke dia, bukan jahat ya, lebih ke ada yang keras ke dia, ada yang baik ke dia gitu kan. Nah, eee, yang dimana anak kecil ini memiliki teman yang juga janda, jadi dia tuh janda dari kecil, seperti dia, tapi sekarang dia udah besar. Nah, jadi film itu menceritakan kehidupan mereka, apa yang mereka lakuin tiap hari. Jadi mereka tuh sangat bergantung dengan orang lain hidupnya. Jadi mereka itu setiap harinya itu melakukan seperti proses sembahyang gitu ya, proses sembahyang pemujaan. eh, Mereka pergi ke sungai gitu. Nah, setelah itu mereka mengemis, meminta-minta teman-teman. Tapi mengemisnya itu lebih ke duduk di tempat veranasi itu kan tempat suci. Jadi banyak orang yang berlalu lalang gitu. Mereka duduk dan menunggu orang memberikan mereka sedekah gitu ya. Nah, di film itu juga menggambarkan bagaimana orang-orang mendiskriminasi mereka. Jadi, misalnya orang melakukan sebuah pemujaan di Sungai Gangga yang kita tahu teman-teman Sungai Gangga itu adalah sebuah sungai suci gitu ya bagi umat Hindu. Nah, jadi, ada video dia itu ada seorang laki-laki gitu yang melakukan ritual, terus, disentuhlah oleh janda gitu kan ketika melakukan ritual. Nah, janda itu dihardik gitu kayak
jangan dekat-dekat gitu. Karena banyak yang menganggap, banyak yang menstigmatisasi janda itu pembawa sial. Dan bahkan banyak juga yang menganggap kematian dari suaminya itu penyebabnya adalah karena perempuan ini pembawa sial. Nah, sebelum aku lanjut ke konteks lain ya, aku masih membahas film itu, teman-teman. Nah, jadi di film itu sangat-sangat emosional karena perempuan ini tidak memiliki agensi terhadap hidup mereka. Mereka mengemis, bergantung dengan orang lain, terus kembali lagi ke istilahnya rumahnya gitu ya, kembali lagi ke rumahnya tidur gitu kan. Dan di situ ada salah satu bagian di mana wanita temannya anak kecil ini ya, wanita ini saling jatuh cinta dengan pemuda, dengan seorang pemuda dari eh, dia ini orang berada lah gitu ya. Orang berada, orang tuanya masih lengkap gitu. Jatuh cinta dan mereka mengalami konflik dari kisah cinta mereka. Jadi mereka ingin bersama, pria ini ingin menikahi wanita ini, tetapi komunitas janda itu tidak mengizinkan wanita ini karena menurut mereka itu adalah sebuah dosa yang besar. Jadi ketika wanita itu ingin pergi gitu meninggalkan tempat itu dan menikah, eh, apa namanya, komunitas itu, beberapa orang di komunitas itu sampai memotong rambutnya dia. Dia sendiri waktu itu rambutnya panjang, teman-teman, karena ada alasan lain yang dimana dia seperti bagian prostitusi gitu dan dia masih muda, masih istilahnya atraktif gitu ya, masih atraktif. Jadi rambutnya dibiarkan panjang. Nah, karena mereka tidak mengizinkan wanita ini untuk menikah lagi, yang dimana untuk janda itu sangat distigma, teman-teman, distigmatisasi kalau mereka akan menikah lagi. Nah, jadi mereka memotong rambut cewek itu gitu kan. Terus si ceweknya pergi menangis bertemu dengan eh, pria idamannya gitu ya. Pria idamannya kayak ya udah ayo kabur, aku bawa kamu ketemu dengan orang tuaku. Nah, ketika mau dibawa ke rumah orang tuanya, cewek pria ini bilang sebenarnya mungkin ayahku bakalan ngizinin karena ayahku ini termasuk yang open minded, liberal, terbuka gitu ya. Jadi dia nggak apa-apa aku nikahin janda. Sorry teman-teman. Nah, cuman terlalu ada telepon. Maaf tadi ada telepon. Nah, jadi em, ketika mereka di perjalanan ke rumah cowok ini, oh, jadi mereka ini tinggal dekat sungai, teman-teman. Jadi mereka di sampan gitu ya, di sampan gitu. Terus si cowoknya udah meyakinkan ceweknya, kamu pasti diterima karena ayahku pasti setuju gitu. Nanti aku sama ayahku bakalan yakinin ibuku gitu ya. Nah, terus si ceweknya nanya, nama ayah kamu siapa? Setelah disebut nama ayahnya, ceweknya bilang, ayo kita balik. Nah, kenapa? Karena ternyata ayahnya ini istilahnya pernah memakai jasanya dia ya, karena dia pernah, aku bilang kan, aku pernah ceritain dia pernah menjadi prostitusi gitu, yang dimana uang hasil prostitusi itu ya diberikan untuk menghidupi komunitas janda itu, teman-teman. Jadi dia balik gitu kan. Nah, pas dia balik, sepertinya dia udah sangat sangat merasa hopeless, kayak merasa putus asa, kayak wah ini aku sudah terjebak, udah nggak ada pilihan lain, aku nggak bakalan diterima gitu. Em, karena aku udah seorang janda, terus aku juga pernah jadi prostitusi gitu kan, yang dimana dia merasa kayaknya aku nggak akan bisa menikahi pria itu gitu. Jadi dia melakukan, dia pergi ke sungai teman-teman dan dia bunuh diri gitu di sungai gitu kan. Nah, itu secara garis besar filmnya seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita balik ke realitas. Gimana sih janda itu sebenarnya diperlakukan di dunia nyata gitu. Em, aku pernah nonton video dokumenter, aku bertanya-tanya juga, kenapa ya para janda itu
dari berbagai tempat ke India tuh pergi ke Varanasi gitu. Kenapa nggak diem di rumah mereka aja gitu kan? Nah, jadi banyak banget, interviewer gitu, dia menginterview, janda-janda di Varanasi itu yang mereka tuh berasal dari berbagai tempat kayak misalnya West Bengal. West Bengal itu Kolkata dekat Bangladesh itu teman-teman, di bagian tengah, bagian timur ya kalau nggak salah, pokoknya jauh gitu dari Varanasi, Uttar Pradesh. Jadi jadi ibu itu bilang, "Aku setelah jadi janda, eee, itu aku tidak diinginkan tinggal di rumah itu. Walaupun beliau udah punya anak, anak-anaknya juga, sudah berkeluarga gitu ya, jadi mereka tidak mau menampung ibunya yang janda gitu. Jadi ibunya ini semasa hidupnya juga, bergantung dengan suaminya, jadi tidak memiliki pekerjaan sehingga ketika beliau tidak memiliki anak yang mengurus mereka, suami tempat yang menafkahi beliau. Akhirnya beliau memutuskan pergi ke Varanasi. Di Varanasi itu beliau bertemu dengan janda-janda lainnya dan beliau mengemis. Em, Mengemis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan di sana tuh juga ada tempat gitu teman-teman, disediakan juga tempat untuk mereka tidur gitu ya. Tempatnya ada, cuman untuk makan sehari-hari juga eh, belum tentu ada gitu kan. Jadi mereka harus mencarinya sendiri gitu. Em, Banyak juga NGO teman-teman. NGO itu komunitas sosial yang membantu para janda ini gitu. eh Cuman tidak bisa dipungkiri banyak sekali janda di sana em, yang masih istilahnya lontang-lantung gitu ya. Kehidupannya nggak jelas gitu. Jadi mereka tinggal di sana di Varanasi dan mengemis. Nah, aku bahas lagi ya, kembali lagi ke nasib janda di awal dulu. Kita kasih kategori teman-teman. Nah, kategori yang pertama itu untuk janda yang sudah tua. Janda yang sudah tua ini sebenarnya ini tergantung dari anak-anaknya teman-teman. Kalau anak-anaknya emang masih mau mengurus ibunya gitu, yang sudah lansia, ya maka mereka masih bisa dibawa ke eh, tempat tinggal anak-anaknya gitu ya. Walaupun ada juga anak-anak yang tidak mau menerima ibunya gitu. Apalagi kalau anaknya sudah berkeluarga gitu. Kadang mereka mungkin menganggap ibunya ini adalah sebagai beban gitu. Terus tidak bisa dipungkiri, janda yang sudah tua juga tetap ada stigma tertentu. Mungkin mereka dianggap pembawa sial atau mereka dianggap sebagai em, penyebab dari kematian suaminya gitu. Nah, zaman dulu janda itu dibotakin ya teman-teman. Dibotakin, terus mereka itu hanya boleh memakai pakaian warna putih, terus mereka tidak boleh memakai perhiasan. Sebenarnya ada simbolisnya gitu ya, katanya itu kalau mencukur rambut itu tuh em, sebagai bentuk rasa kehilangan gitu, sebagai rasa bentuk kehilangan. Em, begitu juga ya, begitu juga dengan tidak memakai baju yang cerah-cerah gitu ya, selain warna putih atau memakai perhiasan itu bentuk dari mereka mengungkapkan kesedihan gitu akan meninggalnya suami mereka gitu. Em, Selanjutnya itu kategori yang kedua, janda yang masih muda. Janda yang masih muda gitu ya. Nah, janda yang masih muda ini em, sebenarnya ada juga banyak film di India yang menggambarkan tentang janda muda di India gitu ya. Eh, Pertama ekspektasi, seperti yang aku bilang, mereka pasti membawa stigma bahwa mereka pembawa sial. Em, Banyak yang mungkin tidak mau dekat-dekat dengan dia gitu ya, mungkin tidak ada yang mau tinggal dengan dia gitu. Nah, sebagai seorang perempuan di India, ketika mereka dinikahkan oleh orang tuanya, itu tandanya mereka diberikan ke suaminya gitu ya. Nah, jadi ketika mereka sudah menjanda, banyak dari orang tua perempuan ini tidak mau menerima balik anak mereka.
Apalagi, banyak dari orang tua ketika menikahkan anak mereka, mereka memberikan banyak dowry. Dowry itu seperti kalau kita di Indonesia ngasih mahar ya, tapi kan kita di Indonesia cowok yang ngasih mahar, kalau di India cewek yang ngasih mahar. Jadi banyak orang India itu, orang tuanya banyak dulu yang tidak menginginkan anak perempuan itu karena mereka tidak ingin memberikan dowry gitu. Dowry itu mahal, teman-teman. Mmm Kalau kita di Indonesia kadang mahar itu sesuai dengan permintaan perempuan ya. Kalau dowry itu sesuai dengan permintaan dari keluarga laki-laki, apalagi sekarang itu disesuaikan dengan status sosial laki-laki itu, misalnya kastanya, pendidikannya, terus background keluarganya, itu semua eh, meng- mempengaruhi jumlah dowry yang harus diberikan. Nah, jadi banyak orang tua yang menganggap ya udah anak perempuan anak perempuan itu seperti beban karena ujung-ujungnya mereka akan tinggal dengan keluarga suaminya gitu. Jadi eh, ya itu dia banyak anak perempuan ini tidak mau diterima kembali. Nah, terus poinnya lagi karena mereka tidak mau diterima lagi oleh keluarganya, belum tentu keluarga suaminya juga mau menerima mereka. Jadi posisi perempuan ini benar-benar nggak jelas ya. Ini mau dibawa ke orang tuanya belum tentu diterima, mau diam sama keluarga suami belum tentu diterima. Em, Ditambah lagi eh, yang stigma tadi pembawa sial ya, mungkin keluarga suaminya bahkan lebih takut gitu kalau nanti si perempuan ini tinggal dengan mereka gitu. Nah, untuk eh, melanjutkan hidup perempuan ini seperti menikah lagi itu seperti sangat tabu ya, seperti sangat tidak dianjurkan gitu untuk perempuan-perempuan muda ini menikah lagi setelah menjadi janda gitu. Bahkan ada beberapa juga yang mereka menikahkan perempuan ini dengan keluarga dekat mereka, keluarga dekat si cowok, entah itu adik iparnya, entah itu keluarga, pokoknya masih dalam kategori keluarga si cowoknya gitu. Jadi itu menggambarkan si cewek ini benar-benar tidak memiliki pilihan ya, tidak memiliki agensi akan hidupnya, akan tubuhnya, akan dirinya gitu. Dan seperti yang kita ketahui, partisipasi perempuan India eh, di dunia pekerjaan itu cukup rendah. Jadi banyak perempuan yang menikah dan menjadi ibu rumah tangga. Jadi mereka tidak memiliki independensi dalam hal finansial, jadi mereka bergantung dengan suaminya semasa semasa hidup suaminya. Mereka tidak memiliki pengalaman kerja, tidak memiliki skill untuk pekerjaan, yang dimana itu akan sangat sulit untuk mereka melanjutkan hidup dengan normal dan memulai lagi gitu, memulai dari awal karena mereka tidak memiliki apa ya istilahnya kapasitas untuk melakukan itu gitu. Um, Secara historis juga teman-teman dulu tuh ada namanya tradisi sati. Tradisi sati ini tradisi yang sangat lama sekali sebelum dijajah, sebelum masa penjajahannya. Jadi tradisi sati itu biasanya dilakukan oleh kasta kelas atas gitu, yang dimana janda itu ikut dibakar ketika suaminya meninggal, baik secara sukarela ataupun secara dipaksa gitu. Itu menunjukkan bukti kesetiaan perempuan ini kepada suaminya gitu ya. Tetapi em, itu sudah tidak ada sekarang ya, sudah dilarang. Apalagi setelah masa penjajahan, setelah British atau apa namanya, setelah Inggris gitu ya datang menjajah itu beberapa waktu kemudian itu dia tidak apa namanya tidak diperbolehkan gitu. Em, Cuman banyak banget yang mengkritisi gitu ya. Eh, Secara historis wanita di India, em, janda di India gitu ya, mereka diasingkan dari masyarakat, mereka diisolasikan gitu ya istilahnya dari masyarakat, mereka tidak memiliki kontribusi terhadap masyarakat, mereka seperti invisible ya, seperti tidak terlihat gitu, tidak memiliki eh, agensi, tidak memiliki pilihan, tidak memiliki kapasitas untuk melanjutkan hidup
sebagai seorang individu normal gitu. Jadi ya itu dia yang bisa aku ceritain sepertinya ya. Em, Gimana nasib janda di India. Cuman aku mau kasih tahu kalau kalau sekarang otomatis semakin banyaknya gender equality atau kesetaraan perempuan gitu ya di India, banyak sekali juga dari perempuan-perempuan Indonesia sorry India memiliki eh, pendidikan yang tinggi, banyak dari mereka juga melanjutkan pendidikan gitu kan ya. Kalau untuk yang perempuan yang mungkin masih muda itu mereka masih memiliki kesempatan yang istilahnya lebih bagus teman-teman untuk melanjutkan hidup walaupun mereka janda gitu. Kalaupun mereka tidak bekerja selama menikah, tetapi setidaknya mereka memiliki background pendidikan. Jadi mereka bisa memulai lagi gitu. Cuman untuk yang sudah berumur, gitu, sudah lansia, ya mereka balik lagi ke anak mereka. Dan sepertinya banyak sekarang dari anak-anak di India gitu ya yang mereka sudah sangat open minded gitu, mereka benar-benar menjaga ibu mereka, eh, tidak membedakan ya ibu dan ayah gitu, walaupun mereka sudah menikah mereka masih mau mengambil peran dalam menjaga orang tua mereka. Cuman kita tidak bisa memungkiri juga kasus seperti ini masih terjadi juga walaupun zaman sekarang gitu ya. Em, Banyak juga dari janda yang tidak memiliki keluarga yang baik, anak yang baik, sehingga mereka harus menghidupi diri mereka sendiri dengan kemampuan yang sangat terbatas. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau kalian ada komentar lain, please share di kolom komentar di bawah. Dan see you again teman-teman. Bye-bye.